Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Anak-anak, kita tetap sama yang saya sampaikan kemarin, yaitu membudidayakan ikan nila sampai panen. Nah, untuk membudidayakan ikan nila sampai panen, kalau kita itu membudidayakan dari telur sampai dipanen, maka ini tahap-tahapnya. Yang pertama adalah memilih tempat pembinaan ikan nila, memilih induk ikan nila, memelihara indukan ikan nila, lalu memijahkan ikan nila. Apa itu memijahkan? Mengawinkan ikan nila antara jantan dan betina. Setelah dipijahkan, sperma-ovumnya ikan nila jantan ketemu ovumnya ikan nila betina, maka menjadi telur. Telur menetas menjadi larva. Larva nanti sampai ukuran tertentu, maka kita pindahkan ke kolam pendek. Kolam pendederan sampai ukuran besar tertentu, maka kita pindahkan ke kolam pembesaran. Itu sampai besar, sampai bisa dipanen, sampai bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, di sini tidak semua petani ikan memelihara ikan nila itu dari sini sampai panen, tidak. Mungkin hanya sampai pada pembederan, ya, dia petani ikan beli larva, didederkan sampai ukuran tertentu, dibesarkan, langsung dipanen. Ada juga yang dia langsung beli benih yang siap dibesarkan. Mungkin ukurannya adalah ini. Ukurannya kalau siap didederkan itu ukurannya adalah 2-3 cm. Itu baru didederkan terus dibesarkan. Sehingga kalau beli bibit ikan nila, ada yang misalnya ukurannya adalah ukurannya masih kecil, ya, ukurannya masih kecil. Ada sudah besar, tinggal membesarkan kembali. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama apa? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui cara pendederan dan pembesaran benih ikan nila. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pemanenan ikan nila. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui penanganan penyakit ikan nila. Nah, yang sudah kita bahas itu berapa tahap-tahap tadi, ya. Nah, ini tahap-tahapnya ketika induk ikan jantan, induk ikan betina. Induk ikan jantan mengeluarkan sperma, induk ikan betina makan ovum, ketemu jadi telur. Setelah menetas menjadi larva. Nah, larva itu kita nanti kalau sudah jadi larva, maka dari kolam itu telurnya menetas jadi larva. Itu awal pemeliharaannya sampai usia 5-7 hari larva tadi di dalam kolam pemijahan, kita ambil dengan saringan. Kita masukkan pindahkan ke dalam kolam pemeliharaan larva. Ketika di dalam kolam pemeliharaan larva, maka bagaimana makanannya? Makanannya itu kita berikan makanan yang berprotein tinggi berbentuk tepung. Ukurannya 0,2 sampai 0,5 mm. Frekuensinya pemberian pakan 5 kali sehari. Atau bisa diberikan makanan alternatif berupa apa? Kita merebus 1 butir telur ayam. Setelah direbus matang, kita ambil kuning telurnya, kita lamut campur dengan air, masukkan dalam botol, kita semprotkan pada kolam ikan nila biar dimakan larva-larva ikan tadi. Nah, itu makanannya. Lama pemeliharaan berapa hari? Ketika pemeliharaan larva, lama pemeliharaan ada 3-4 minggu. Sampai ukuran ikan itu 2-3 cm.
meter. Setelah ukurannya 2 sampai 3 cm, maka kita pindahkan ikan tadi ke kolam pendederan benih. Di dalam kolam pendederan benih itu ukurannya ya, larva itu 2 sampai 3 cm. Bagaimana makanannya? Makanannya pelet dengan kadar protein 30 sampai 50%. Dan diberikan makanannya 2-3 kali sehari. Maaf, ketika proses pendederan, maka biar tidak kawin sendiri, maka ikan lele diperlakukan agar steril semua, jantan semua, sehingga tidak bisa mengeluarkan ovum dan sperma. Seperti itu caranya. Nanti kalau kita tidak perlakukan seperti itu, maka ikan akan beranak menjadi lebih banyak, sehingga tidak sukses di dalam proses pembesaran ikan nila. Lama pemeliharaan di kolam pendederan itu 1 sampai 1,5 bulan, sampai ukuran ikannya itu 10 sampai 12 cm. Setelah 1 sampai 1,5 bulan atau 10 sampai 12 cm ukurannya, kita pindahkan ke kolam pembesaran. Ya, nah, itu ukuran awal yang kita masukkan. Ikan nila itu berukuran 10 sampai 12 cm. Lalu apa makanannya? Ketika proses pembesaran, makanan berupa pelet ikan itu bisa dari tipe F2999, 78 strip SP atau 781 strip 2. Itu ada jenis-jenisnya yang harganya juga berbeda dan kandungan proteinnya berbeda. Tapi ikan nila tidak sama seperti ikan lele. Mungkin hampir sama dengan ikan gurame. Sehingga bisa beri selain pelet ikan tadi, bisa kita berikan makanan tambahan berupa azula. Ini azula seperti ini. Ini azula, ini makanan ikan. Bagaimana mendapatkannya? Itu bisa, ini kalau mendapatkannya bisa kamu beli bibitnya ya. Bibitnya atau ngambil azula dari orang lain. Kita letakkan di kolam yang tidak ada ikannya. Nanti akan cepat beranak, cepat berkembang biak. Itu dari untuk baru kita ambil, kita berikan pada ikan nila. Ini alternatif makanan. Makanan tambahan. Bisa ampas kelapa, bisa sayur-sayuran, daun-daunan, daun-daunan misalnya kangkung. Bisa sisa roti yang kadaluwarsa. Tapi pemberian makanan itu tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, maka akan menimbulkan sampah karena ikan tidak bisa menghabiskan. Nah, berapa waktu untuk membesarkan ikan nila sampai panen? Itu dibesarkan hingga usia ikan nila 4 sampai 6 bulan dengan bobot 500 sampai 600 gram. Kalau sudah usianya 500 sampai 600 gram, itu bisa kita jual atau istilah dipanen. Tapi penjualannya tidak langsung pada konsumen, tidak. Tapi biasanya itu adalah pada tengkulak-tengkulak ikan. Tengkulak-tengkulak ikan mendapat ikan dari petani langsung. Dia bisa dikirim ke Surakarta, ke Yogyakarta, ke Banyuwangi, ke Jakarta. Selama ini saya lihat para tengkulak ikan, baik itu lele, gurame, mengirim ke Batu Malang ke restoran-restoran, mengirim ke Surabaya, mengirim ke Yogyakarta, ke Surakarta, ke Tasikmalaya, itu yang paling jauh. Ya, ingat ikan nila bisa dipanen jika usianya 4 sampai 6 bulan dengan bobotnya itu 500 sampai 600 gram. Ikan nila kalau dipanen maka diletakkan di dalam wadah. Pemanenan ada dengan wadah terbuka, ada dengan wadah tertutup. Wadah terbuka jika jaraknya dekat, wadah tertutup jika jaraknya jauh. Wadah ikan nila tadi ketika dibawa ke truk, dibawa ke tempat tujuan, maka diisi air hanya 1/3 air. Sisanya oksigen. Karena ikan nila perlu aerasi yang baik. Seperti itu. Nah, di dalam memelihara ikan nila yang perlu diperhatikan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jenis-jenis penyakit ikan nila ada faktor biologi.
faktor makhluk hidup lain. Contohnya ikan nila ini diserang jamur. Ada faktor fisika. Mengapa ikan nila banyak mati? Karena perubahan suhu yang sangat ekstrim. Siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Ciri-cirinya ikan yang karena suhu ekstrim itu ketika mati, istilah Jawanya kemampul di permukaan air, tidak ada luka, tidak ada kulit-kulit yang rusak, insang yang rusak, tidak ada. Tubuhnya normal. Ada juga ikan nila yang mati karena zat kimia, faktor kimia. Ada limbah pabrik. Nah, itu bisa merusak ikan nila. Terutama ikan nila yang resiko terkena zat kimia yang membunuh ikan nila jika menggunakan air dari sungai kolam tersebut. Nah, di sini penyakit ikan nila itu yang karena faktor makhluk hidup lain itu banyak. Ada nototekta. Nototekta itu disebabkan oleh kuman penyakit namanya nototekta. Ini sifatnya parasit. Apa itu parasit? Nototekta itu memangsa organisme atau makhluk hidup yang ukurannya lebih besar daripada yang memangsa. Ini gejalanya apa? Gejalanya muncul bintik-bintik putih. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ini yang cara tradisional, menyiramkan minyak tanah itu 5 liter setiap 1000 meter luasnya. 1000 meter persegi. Nah, lalu jamur Saproklenia ini biasanya menimbulkan jamurnya. Ya. Ini parasit. Artinya jamur ini memangsa organisme atau makhluk hidup yang ukurannya lebih besar. Jamur itu menyerang sirip, menyerang kulit dan insang. Ada di sini tuh insang. Bagaimana pengobatannya? Diberi larutan garam sekitar 500 gram per 1 kilogram air. Bisa menggunakan zat kimia di toko-toko. Tapi itu kadang-kadang kalau zat kimia itu bisa menimbulkan efek penyakit. Nah, trik lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit ikan nila. Karena kalau mengobati itu memerlukan biaya yang mahal. Ada beberapa trik pencegahan penyakit ikan nila. Yang pertama, ketika mau melihara ikan nila, maka pengolahan dasar kolam itu dengan mengeringkan dulu. Sebelum diberi ikan nila dikeringkan. Itu beberapa hari itu ya. Setelah itu dilabur pakai zat kapur. Itu untuk apa? Membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kolam tersebut. Ini mungkin yang kedua. Ini bagi ikan nila yang airnya dari sungai. Kita pasang filter atau saringan pada pintu pemasukan air untuk mencegah sebagian hama dan vektor pembawa penyakit masuk dalam kolam. Yang ketiga, lakukan secara rutin pemberantasan hama secara mekanis, dibunuh. Secara biologis mempertahankan predator pemangsa dari hama tersebut. Apabila hama tak membandel, bisa dipertimbangkan menggunakan obat-obat kimia, tapi ini alternatif terakhir. Gunakan bibit ikan nila yang unggul yang tahan terhadap penyakit. Untuk mencegah penyakit ikan nila, kurangi kepadatan ikan. Nah, seperti virus COVID, bagaimana mencegahnya? Kurangi kerumunan. Selanjutnya, trik pencegahan ikan nila, penyakit ikan nila, berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari penumpukan sisa makanan dalam kolam. Nanti kalau ini sisa tidak dimakan, maka akan membusuk, akan menurunkan kualitas air kolam tersebut. Bahkan menjadi tempat perkembangbiakan penyakit sampah-sampah tadi. Trik pencegahan penyakit ikan nila yang terakhir, lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat penebaran atau pemindahan antar kolam. Kan larva dipindah ke kolam pendederan. Kolam pendederan sudah besar dipindah ke kolam pembesaran. Itu sering pindah-pindah. Mungkin ini dari Bapak.
Ingat, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi terarah. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.